Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh wa alamu anna Allah ghafurun halim. Wa qala Allah ta'ala aizan, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubashirun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi yang berkah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih memberikan banyak sekali keberkahan hidup kepada kita, hingga kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memudahkan lisan kita untuk menyebut, menyanjung, memuji dan mensucikan Allah taala. Semoga ini bentuk ketersambungan hati kita kepada Allah. Bentuk bahwa jadi kita ini memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang terjadi apa kira-kira? Maka Allah akan menyambungkan apa? Menyambungkan diri kita dengan sama kita dengan baik, kan gitu ya. Jadi terkait dengan bahwa ketersambungan kita kepada Allah ini menunjukkan bahwa kita itu sedang memperbaiki diri kita, gitu kan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa ini memperbaiki kondisi dirinya, niscaya Allah akan beri kondisi yang terlihat pada dirinya, gitu. Juga diriwayatkan oleh Qudamah bin Abdullah ya bin Ammar ya. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa memperbaiki sesuatu di antaranya, ya, sesuatu di antara dirinya dengan Allah, ya, maka Allah akan memperbaiki sesuatu, ya, sesuatu di antara dirinya dengan orang lain. Nah, gitu ya. Barang siapa memperbaiki sisi dalam dirinya, barang siapa mempercantik batiniahnya, mempercantik aspek ruhiyahnya, maka insya Allah akan mengembalikan nama baiknya. Barang siapa menghendaki wajah Allah, dia melakukan sesuatu yang murni karena Allah, niscaya Allah akan berikan wajahnya, atau Allah akan berikan keridoannya.
Namun barang siapa menghendaki wajah manusia, nah ini dia. Apa yang dimaksud menghendaki wajah manusia itu, ya. Nabi memberikan istilah seperti ini, yang dimaksud adalah ketika kita melakukan suatu perkara karena riya, karena manusia. maka Allah akan menghalanginya dari mendapatkan wajahnya atau dari mendapatkan apa? Keridhaan Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kita juga bersalawat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. 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 Para santri yang mulia, alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan kita masih bab apa? Masih ingat tidak? Mempraktekkan sifat mental muraqabah. Bab tentang Muraqabah. ya babnya muraqabah, fa al-fadilah al-muraqabah wal inabah. Gitu ya. Nah, kita masih membahas tentang muraqabah sekarang ya. Inabahnya masih nanti ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang hal ehwal muraqabah, melanjutkan bahasan kita sampai nanti bagaimana bentuk-bentuk ya, contoh ya para salafus saleh ya, mempraktekkan atau menunjukkan pemahaman dan praktek terkait dengan muraqabatullah. Ya. Kita awali dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235 ya. Untuk mempertegas kembali kaitannya dengan apa? Dengan muraqabah ini. Nah, coba dibaca surat Al-Baqarah surat kedua ayat 235. 235. Afwan, 235 Ustaz. Betul sekali. Ya, silakan dibaca, yang lainnya bisa menyimak. Wa'lamu ya. Atau dari awal nggak apa-apa. Dari awal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Artinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik
dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, Allahumma bil Quran. Jadi kalau di awal ayat sampai pertengahan itu bicara tentang khitbah sama masa idah ya. Nah, sekarang fokus kita pada kalimat terakhir di ayat ini. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Ya. Fahdharu. Ya. Jadi gini, awal ini kalimat wa'lamu sampai fi anfusikum ini sebenarnya ini adalah kalimat pengetahuan. Allah memberikan pengetahuan kepada kita, ketahuilah gitu ya bahasanya gitu. Bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Nah, berarti apa yang dimaksud dengan Allah Maha mengetahui apa yang dalam hatimu, berarti apa? Kaitan dengan sifat Allah apa? Muraqabatullah. Jadi gitu. Jadi kita diperintahkan Allah, pahamilah. Kita harus paham tentang muraqabatullah gitu. Bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Setelah itu Allah memberikan perintah, fahdharu. Setelah kita tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang kita batinkan, atau apa yang ada dalam hati kita, setelah itu apa? Fahdharu. Ya. Kemudian kita suruh apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi dalam ayat ini ya, menurut Syekh Abdul Aziz Ad-Dirini ya, ayat ini menjelaskan tentang pengawasan Allah. Tentang apa? Pengawasan Allah. Dan pengawasan Allah itu adalah pokok ketakwaan yang tinggi. Jika seorang itu memiliki pemahaman mental dan praktek muraqabatullah, berarti dia itu memiliki telah menanam pokok apa? Pokok ketakwaan yang agung. Ya. Di mana pokok ketakwaan yang agung ini diartikan mengetahui bahwa Allah benar-benar mendengar, mengetahui, dan melihat. Sehingga ketika diri kita memiliki pemahaman bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, maka apa yang terjadi? Jadi jika pengetahuan kita bahwa Allah itu Maha mendengar, mengetahui dan melihat, dan itu ada dalam hati kita dan menguasai hati kita, yang terjadi apa? Muraqabatullah. Iya. Kalau barusan kan pengetahuan muraqabatullah. Nah, kalau misalnya muraqabatullah itu telah tertanam kuat di dalam hati kita, kira-kira apa dampaknya? Kan berarti di dalam lakukan. Kita takut melakukan. Iya sekali. Kita akan terhindar dari kelalaian namanya. Berarti kita akan lalai, itu kan lawannya apa? Ingat. Selain ingat apa? Kalau sudah ingat berarti apa? Kita bakal taat. Terus hati-hati. Terus waspada. Begitu. Kita sedang dilihat tuh sama Allah kan gitu. Maka kita hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam maksiat.
Kita hati-hati biar kita tidak terjumus ke dalam dosa, dan dosa atau perkara yang mendatangkan Kemurkaan. kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi seorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh mengenai muraqabatullah, dia tahu betul ketika Allah mengingatkan dengan kalimat alam ya'lam bi annallaha yara. Surat apa nih? Kita hafal banget itu kan? Kita semua hafal kan? Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa itu? Surat Al-Alaq. Surat 96 ya. Ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu gitu, bahwa Allah ya, Allah yara. Allah itu Maha melihat. Ya. Nah, biasanya kalau seorang itu mempunyai pemahaman Allah Maha melihat, maka akan membuahkan apa buahnya? Al-muraqabah. Iya, muraqabah itu yang pemahaman Allah Maha melihat. Gitu ya. Nah, buahnya apa kira-kira? Takwa. Buah itu kalau takwa itu pokoknya. Ya. Keimanan. Keimanan. Selain itu, Ketenangan. coba. Kalau panjenengan itu misalnya nih, jenengan itu lagi kerja, dilihat sama bos. Jenengan kerjanya gimana? Rajin. Gimana kerjanya? Rajin. Nah, selain itu, kira-kira kalau mau melakukan perbuatan yang buruk atau apa gimana? Tidak berani. Ditakut. Setelah takut apa? Selain takut juga, kalau orang Jawa bilang sungkan. Kalau sungkan itu lebih dekat dengan aspek malu. Ya, gitu. Itulah. Kalau Syekh Abdul Aziz Adiri ini menjelaskan bahwa sungguhnya buah dari muraqabah, buah dari pemahaman kita bahwa bi annallaha yara, ketika Allah memperingatkan kita dengan kalimat alam ya'lam, gitu ya. Apa kamu tidak tahu, gitu ya. Bi annallaha yara, bahwasanya Allah itu Maha melihat, gitu. Ketika seorang punya pemahaman ini, maka akan melahirkan apa? Akan melahirkan al-haya. Al-haya, ya, bukan al-haya. Pakai hamzah ya, bukan ha atau ha, tapi hamzah. Al-haya. Al-haya itu malu. Seperti rintihan yang diucapkan oleh Imam Hasan al-Bashri ketika sedang duduk bersibuh di depan Ka'bah. Ya. Ketika beliau menyampaikan, ya Rob, hamba tahu bahwa rezekiku nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain sehingga hatiku menjadi tenang. Ya Rob, hamba tahu bahwa amalku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain sehingga aku sangat giat untuk beramal. Ya Rob, hamba tahu bahwa Engkau Maha melihatku, maka aku sangat malu ketika Engkau melihatku, aku sedang berbuat dosa dan kemaksiatan kepadamu. Gitu ya. Padahal itu membesar. Ya Rob, aku tahu bahwa Engkau Maha melihatku, maka aku sangat malu jika Engkau melihatku aku sedang berbuat dosa dan kemaksiatan kepadamu. Jadi gitu ya. Gitu ya. Maka sampai-sampai terkait dengan al-haya ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya. Jadi ada sebuah hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi ya. Ada Al-Bukhari meriwayatkan. Bahkan Al-Bukhari meriwayatkan beberapa kalimat dari hadis.
Imam Ahmad, ya, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tabrani, gitu. Abu Nuaim, Al-Baihaqi, Al-Baghawi sampai Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini, gitu. Di mana hadis ini an Ibnu Mas'ud, ya. Mohon maaf Ustaz, ulang, an Abi Mas'ud. Uqbah Ibnu Amr Al-Ansari, gitu ya. Al-Badri, ya. Jadi hadis ini dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, perhatikan kalimatnya. Inna mimma athrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Ya. Sungguhnya salah satu perkara, ya. Inna mimma athrakan nas, sungguhnya salah satu perkara yang diketahui oleh manusia min kalamin nubuwah, dari kalimat kenabian, ya, al-ula terdahulu adalah idza lam. Perhatikan kalimatnya ini, isinya di sini idza lam tastahi. Apa artinya itu? Jika engkau tidak malu, gitu ya. Ini adalah kalamin nubuwah. Ini itu kalimat nubuwah, kalimat kenabian. Idza lam tastahi, ikutin. Idza lam tastahi. Oke, kita ejak. Idza lam tastahi. Coba dirangkai. Idza lam tastahi. Idza lam tastahi. Ya, itu artinya jika engkau tidak malu. Nah, gitu loh. Ya. Fasna. Ikutin. Fasna. Fashna. Ya, pakai short. Fashna. Ya. Masyita. Ya, fashna masyita. Ikutin. Fashna masyita. Terkait dengan malu sampai Rasulullah memiliki ini, dan ini sudah banyak yang tahu, gitu loh, bahwa ini adalah apa? Min kalimatin nubuwah. Nah, gitu ya. Tadi coba perhatikan, diawali dari kalimat idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, ya, gitu ya. Fashna, ya, masyita, maka berbuatlah engkau sekehendak hatimu. Nah, gitu ya. Gitu ya. Malu ini kan sebenarnya masdar isimnya, isim masdar. Katanya memang sama dengan al-hayah. Al-hayah itu apa? Hidup. Jadi kalau malu itu al-hayah. Ini akar katanya hampir sama dengan al-hayah, gitu ya. Ya. Tetapi ada juga yang ada ulama yang menyatakan akar katanya sama dengan al-haya. Jadi tidak ada hamzah, tidak ada ha. Al-haya itu artinya adalah hujan. Gitu ya. Nah, dari sini ternyata difahami hidup dan matinya hati seseorang dipengaruhi sifat al-haya, dipengaruhi sifat malu. Ya, malu. Nah, dari sinilah maka sampai-sampai Rasulullah itu memberikan keutamaan dari al-haya. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah al-haya, gitu ya. Al-haya la ya'ti illa bi khairin, gitu ya. Gitu ya. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu, ya, illa melainkan bi khair, ya, melainkan kebaikan. Ini Mbak Coirnya ada nggak, Mbak Coir?
Ada. Ada. Oh, mana suaranya, Mbak Coir? Oh, di mute. Oke, ya. Jadi al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu ya. Oh ya udah, alhamdulillah. Terima kasih. Oh, ya. Oh, ternyata ada ya. Jadi ya, jadi di sini ternyata al-haya itu tidak mendatangkan kecuali apa? Bi khair. Nah, gitu. Ya, jadi kalau Mbak Coir datang, tandanya sudah malu. Gitu. Ya, jadi kita masih punya malu. Sampai Rasulullah dalam hadis yang lain ya menegaskan al-haya khairun kulluhu, gitu ya. Al-haya khairun kulluhu. Malu itu kebaikan seluruhnya. Jadi ini matanya hampir sama ketika Nabi menyampaikan al-yakin. Al-yakin al-imanu kulluh, gitu ya. Kalau ini al-haya khairun. Nah, ya. Khairun apa? Al-haya khairun apa? Khairun kulluh. Al-haya khairun kulluh. Nah, gitu. Kitanya dengan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan apa buah yang lain? Ketika kita itu memiliki pemahaman dan sikap mental apa muraqabatullah, maka buahnya yang pertama tadi apa? Al-haya atau al-haya atau apa? Malu. Nah, terus yang lainnya apa buah yang lain? Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata muraqabah itu ini buah yang kedua ya, mendatangkan apa? Dia itu kalau misalnya ini dia punya sikap, punya mental kalau ada masalah, dia itu tidak apa? Ya, dia itu tidak mengadukan masalahnya kepada makhluk. Ya. Jadi jika ada masalah tidak mengadukan kepada makhluk. Mungkin kalau sekarang konteksnya adalah apa? Tidak apa? Ya, tidak pasang status, tidak curhat di sosial media. Ya, gitu. Atau tidak buru-buru apa? Curhat kepada makhluk. Jadi gitu. Jadi ketika seseorang itu apa namanya? Memiliki pemahaman, memiliki mental, memiliki sikap muraqabah, maka akan menyebabkan apa tadi? Malu. Ya, pertama malu, yang kedua apa tadi? Kalau ada masalah Tidak curhat kepada makhluk. Iya. Dia itu tidak mudah menyampaikan pedihnya ujian yang dia rasakan kepada orang lain. Dia merasa cukup dengan apa? Dengan Allah. Saya pengen kalau misalnya ngadu ya ngadunya kepada Allah kalau ngadu. Jadi tidak ngadu kepada makhluk. Gitu ya. Coba dibaca surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat keberapa? 52. Ya, dibaca surat At-Tur, surat berapa tadi? 52. Ayat yang ke-48. Ya. Ya, dibaca yang sudah ketemu, yang lainnya menyimak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Perhatikan kalimatnya ya. Ini langsung ke kalimat wasbir li hukmi rabbik gitu ya. Dan bersabarlah terhadap itu kepada hukmi. Hukmi itu apa? Hukum atau ketetapan. Di mana hukum dan ketetapan itu bisa bermakna irodah. Irodah itu kehendak dan perbuatan Allah, gitu ya. Diawali dengan kata wasbir dan bersabarlah terhadap ketetapan Allah. Bersabarlah terhadap perbuatan Allah, kehendak Allah, rencana Allah. Ya, gitu. Di sini dengan kalimat Rabbika, Robmu. Dan itu. Fa innaka bi a'yunina, ya. Maka sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami, gitu ya. Jadi gini, kalau kalimat fa innaka bi a'yunina ini makna dari apa? Muraqabatullah. Kalau di ayat yang sebelumnya muraqabatullah pada kalimat bi annallaha yara. Gitu ya. Kalau dalam ayat ini adalah apa? Bi'ayunina. Ya, itu. Jadi ketika seorang itu memiliki pemahaman mental, sikap muraqabatullah, maka dia itu kalau ada apa-apa itu terjadi apa gitu, enggak buru-buru curhat gitu ya kepada makhluk, curhat kepada yang enggak jelas itu, curhat kepada sosial media gitu. Dia menganggap semua orang itu empati dan simpati curhatannya gitu. Kalau di sosial media kan, kalau di wall atau di status kan, kalau kan pasti yang lihat ya. Pada baca, melihat gitu. Mereka yang suka, kalau suka sama kita mungkin simpati. Lah, kalau ada yang nggak suka sama kita gimana? Syukurin loh gitu. Jadi mudaratnya banyak kalau kita curhat kepada makhluk. Apalagi tadi dikatakan curhat yang nggak jelas ketika di sosial media. Tiba-tiba dia pasang status, "Hey guys, sedih sekali aku hari ini guys." Gitu. Ya itu. Gitu. Dia menginginkan apa? Simpati dari orang lain. Ya, padahal ya tadi yang suka sama kita ya belum tentu simpati sama kita. Nah itu kan itu. Maka yang disebut dengan kalimat bi'ayunina, kok sabar. Allah tuh ngelihat kita. Ketika Allah menguji kita itu dalam rangka Allah ingin tahu kualitas keimanan kita. Bagaimana pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kan gitu ya. Nah, di sisi lain itu kalau mungkin panjenengan juga pernah dengar ya ini ya. Dengar kaitannya dengan ketika Nabi Musa dan kakaknya. Siapa kakaknya Nabi Musa? Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ketika Allah perintahkan datanglah ke Fir'aun gitu. Datanglah ke Fir'aun. Jenengan tahu nggih? Waktu itu Fir'aun itu menjadi apa? Raja di raja. Penguasa yang kekuasaannya sangat besar. Raja zalim. Iya. Sedangkan Nabi Musa dan Harun statusnya adalah rakyat biasa. Allah merintahkan, "Hai Musa,
Hai Harun, datanglah kalian berdua, dakwailah Fir'aun. Gitu. Terus gimana kira-kira Musa dan kira-kira bagaimana Nabi Musa dan Harun? Kira-kira takut nggak? Enggak. Ya Takut lah. Ya. Takut ngadep Musa. Dan Musa dan Harun takut gitu kan. Ada Fir'aun, apalagi Fir'aun yang pernah menjadi ayah angkatnya ya. Kemudian apa? Kemudian Musa pernah juga membunuh suku Kiptiah, suku Mesir itu. Kan itu kemudian melarikan diri ke Madian itu. Ketemulah dengan Nabi Shu'aib kan itu. Nabi Musa takut gitu ya. Maka ketika dia kok rasa ragu-ragu, khawatir kan Allah tahu. Maka Allah berfirman dalam surat At-Toha. Surat Toha itu surat keberapa ya? Surat ke-20. Surat Toha ayat ke-20 itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Innani ma'akuma asma'u wa ara gitu ya. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua begitu. Ini jadi Allah itu memberikan apa? Memberikan apa? Tidak hanya mengingatkan tapi Allah apa? Perlindungan. Ya. Bahasa gini, pergilah kalian berdua ke Firaun, aku bersama kalian gitu. Bahasanya gitu ya. Membersamai. Berarti apa? Menguatkan. Allah menguatkan Nabi Musa dan Harun dengan kalimat innani ma'akuma gitu ya. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa aro, aku mendengar dan aku melihat gitu ya. Berarti apa? Saat itu Allah sedang mendidik atau memberikan pemahaman kepada Nabi Musa dan Harun tentang muraqabah. Gitu ya. Nah ini juga peristiwanya, ini peristiwa tentang muraqabah ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika malam mau apa? Hijrah ke Madinah ke Yastrib gitu kan. Nabi dikepung tuh rumahnya, kemudian Allah selamatkan. Kemudian Nabi menuju ke arah yang berlawanan arah ke Madinah. Kemudian Nabi singgah atau bersembunyi di Gua Sur. Jadi kan sampun mirsani, sampun ngertos Gua Sur nih. Belum, Ustaz. Makanya ayo ke sana Pak Ustadz. Insya Allah, Ustaz. Kalau iya, kalau Gua Hiro kan di atas Jabal Nur namanya. Kalau mau ke Gua Hiro harus naik ke gunung. Kalau Gua Sur tidak perlu naik ke gunung, gitu ya. Nah, Gua Sur itu dalamnya nggak sampai 1 meter. Jadi begitu orang itu berada di depannya nggak usah ngelongok, sudah tahu itu ada siapa di dalamnya, gitu kan? Maka begitu khawatirnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan kondisi ini ya, jadi sedih, khawatir, panik ya. Kemudian Rasulullah nanya, ada apa? Ada apa engkau ya Abu Bakrin? Gitu ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh jika tentara Quraisy itu lewat depan gua ini pasti dia bisa melihat kita. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan dirinya, tapi dia mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Nah begitu begitu lewat ternyata nggak tahu ya, nggak bisa melihat. Nah ketika kekhawatiran Abu Bakar ini dijawab oleh Rasul dengan kalimat gimana? Ya Abu Bakar, kalau ada dua orang, pihak ketiganya adalah Allah. Kira-kira apa yang terjadi? Gitu ya. Ada dua orang, pihak ketiganya siapa? Allah. Iya. Kira-kira
apa yang terjadi? Ya, tenang. Dalam perlindungan Iya. Allah. Aman. Jadi gitu ya. Nah, sampai-sampai dalam surat surat Taubah ya. Kemudian turun surat Taubah ayat 40 itu. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sehingga Allah bersama kita. Gitu. Benar saja, ya. Sebelum tentara Quraisy itu lewat depan Gua Sur, maka Allah memberikan siasah, gitu ya, dengan menginstruksikan laba-laba untuk membuat rumah di pintu Gua Sur. Kemudian Allah merintahkan kepada seekor burung untuk bertengger di depan itu. Maka begitu tentara Quraisy lihat, dia mengira, loh, nggak mungkin ada orang masuk ke situ. Kok itu rumah laba-labanya tidak rusak? Maka tidak diketahui. Intinya Allah melindunginya. Sebenarnya Allah itu kalau ingin melindungi kekasihnya nggak perlu pakai perantara, misalnya laba-laba gitu, nggak perlu. Allah itu punya kehendak, punya perbuatan. Ya. Tapi Allah ingin menunjukkan, gitu ya, menunjukkan terkait dengan bahasa la tahzan innallaha ma'ana, gitu ya. Ini adalah murah. Nah, kemudian yang terakhir, buah dari Muraqabatullah. Sebenarnya bukan yang terakhir ya, masih banyak. Tapi kita bahas dulu ini. Buah dari Muraqabatullah itu apa? Yaitu hadirnya dalam hati dan pikiran kita untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Gitu ya. Dan gitu. Coba dibaca surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa itu? 26 ya, betul ya? Surat ke-26 ayat 218. Monggo diwaos sing sampun kepanggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yaraka hina taqum. Diulang. Allazi yaraka hina taqum. Artinya yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Allahumma Al-Quran. Sudah toh? Ayatnya sampai situ doang. Ayatnya ayat 218 atau berapa? Ya itu ya. 218 sampai situ doang ya? Yes. Oh ya. Kalau ayat 219 gimana bunyinya? Baca lagi Bu Komar. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allahumma Jadi surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat yang ke 218 sampai 219. Artinya kalimatnya alladzina yaraka, ya. Pokoknya ada yaro itu Allah melihat. Yaraka ya. Yaitu yang melihat engkau ya, hina takumu, ya, ketika engkau berdiri untuk sholat. Waktu hina takum, hin itu menunjukkan keterangan waktu ya, saat engkau berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka
fis-sajidin, dan melihat perubahan gerakanmu di antara orang-orang yang bersujud, ya. Gitu ya. Gitu ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sinilah maka kita bisa menikmati buah dari pengetahuan, sikap, dan mental muraqabah ini dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Hingga kita itu tadi, kalau kita itu muraqabatullah, berarti kita akan apa? Kalau kita itu merasa diawasi oleh Allah, berarti kita apa? Pasti apa-apa kita mempertimbangkan ini kira-kira dosa nggak ya, gitu. Ini kira-kira Benar nggak ya? mendatang, iya benar bos, enggak ya, gitu ya. Nah, gitu. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 201, ya, ini pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, ketika Allah berfirman, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minas syaitan tadzakkaru fa idza hum mubashirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu bila mereka ditimpa was-was dari setan, kemudian tadzakkaru, kemudian dia ingat kepada Allah, gitu ya. Gitu. Karena takwa tadi apa? Muraqabah itu apa tadi? Pokok ketakwaan. Maka ketika orang bertakwa itu tiba-tiba ada dorongan untuk berbuat maksiat, kemudian tadzakkaru, kemudian dia akan ingat kepada Allah. Fa idahum mubashirun. Maka ketika itu juga mereka melihat apa? Kesalahannya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ayat ini surat Al-A'raf ayat 201 yang pernah kita bahas di beberapa waktu yang lalu, ini seiring dikuatkan lagi dengan surat Al-Imran 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, gitu ya. Wastaghfaru lidzunubihim. Gitu ya. Allah marhamna bil Quran. Adapun orang-orang dan juga orang-orang yang apabila mereka fa'alu mengerjakan fahisyah, mengerjakan apa? Fahisyah itu perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji. Yes. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau perbuatan zalim kepada dirinya sendiri, zakarullah, gitu ya. Kemudian dia ingat kepada Allah. Nah, jadi dari sini kalau kita itu memiliki pahaman, kesadaran, sikap dan perbuatan muraqabah, kita jadinya orangnya apa? Zikir kepada Allah, apa-apa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kalau kita ingat kepada Allah, kita mohon ampun, langsung mohon ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kalimat dalam Al-A'rafnya, kalimat penutupnya apa? Faidahum mubashirun. Ketika kita mau ada dorongan berbuat maksiat, kemudian kita langsung ingat kepada Allah. Nah, saat itu kita bisa melihat kesalahan aku, oh, aku salah nih. Gitu ya. Maka kalau dalam bahasa Al-Imran 135, fastaghfaru, kemudian kita mohon kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah lidzunubihim, atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah memberikan nasihat kepada kita, gitu ya. Apa nasihat beliau? Zikir yang paling utama, afdhalul zikr, adalah apa? Mengingat Allah ketika berada di samping apa yang diharamkannya, gitu ya. Jadi kita itu punya kesempatan berbuat maksiat, ingat ma Allah saat itu, nggak jadi. Itu zikir yang paling utama. Ketika kita punya kesempatan berbuat zalim kepada diri sendiri, berbuat zalim kepada orang lain, terus Ingat Allah. Ingat Allah, gitu. Itu zikir yang paling utama, gitu ya. Jadi gitu ya. Itu menjadi kebaikan kepada kita. Jadi gitu ya.
memberi kebaikan kepada kita. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah masih ada waktukah? Masih, Ustaz. Kayaknya sudah 1 jam. 10 menit. Oh ya, masih ada. Oke, ya sudah. Kita ke ini, ke contoh ya. Kita akan belajar dari para salafun saleh atau salafus saleh. Bagaimana mereka bagaimana contoh mereka itu memiliki pemahaman yang benar mengenai muraqabatullah, dan bagaimana pemahaman yang benar itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Praktek muraqabatullah. Nah, jadi kalau panjenengan nanti bisa kita bisa ada kesempatan teman Ustaz, nanti Ustaz akan mengambil beberapa kisah yang termaktub dalam kitab Syiar Alam An-Nubala ya. Kitab apa? Syiar Alam An-Nubala. Ya. Kan udah punya kitabnya belum? Belum, Ustaz. Pengen nggak? Pengen punya nggak? Pengen yang asli atau udah terjemahan? Sudah terjemah tentunya. Ya, oke, baik. Saya minta tolong ke Mbak Erna, nanti tolong yang 4 jilid itu yang sudah diterjemahkan PDF nanti diposting ya. Mbak Erna ya. Ya, nanti teman-teman santai biar membacanya ya. Tolong nanti dibaca itu 4 jilid, 1 jilidnya banyak sekali ya halamannya ya. Dibaca pelan-pelan, dinikmati gitu ya. Masya Allah, di situ banyak sekali pemahaman ya yang kita dapatkan. Di situ ada inspirasi, motivasi, ada pengetahuan banyak ya, ada pengalaman ya. Yang semua diarahkan kepada bagaimana kita memperbaiki diri, kemudian memperbanyak melakukan perbaikan dan kebaikan. Nah, di dalam kitab itu diantaranya ada kisah tentang Abdullah bin Dinar. Ya, jadi dikisahkan Abdullah bin Dinar ini pernah pergi bersama-sama Ibnu Umar. Jadi Ibnu Dinar lagi jalan bareng dengan Ibnu Umar. Jalan-jalan lagi safar ke Mekah. Berarti dari Madinah. Dari Madinah kemana? Ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Nah, ketika perjalanan ke Mekah ini tiba-tiba datang seorang pengembala. Jadi ada pengembala. Kalau pengembala berarti kalau dia itu jalan bersama dengan kambing. Jadi dengan ternaknya, kambingnya, ini kan. Maka Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar akhirnya menguji pengembala itu dengan mengatakan, wahai sang pengembala, jualah seekor kambing kamu kepada saya. Nah, gitu. Jadi Ibnu Umar begitu, hai pengembala, aku ingin beli kambingmu 1. Maka si pengembala itu bilang, mohon maaf, saya hanya seorang pengembala. Saya hanya seorang budak gitu. Saya hanya disuruh untuk menjaga kemudian memelihara kambing-kambing ini. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya bilang saja nanti kepada tuanmu bahwa kambingnya ada kambing yang dimakan serigala gitu. Itu Ibnu Umar. Pada saat itulah si pengembala berkata, ya, fi aina Allah gitu. Terus di mana Allah gitu. Kalimatnya itu. Padahal ini bukan terpelajar loh ya. Ini bukan orang terpelajar, tapi seorang Pengembala. Kalau zaman dulu yang pengembala itu kan itu lawannya dari anak sekolah. Kalau dulu loh ya. Maksud lawan itu gini. Kalau kamu tidak mau sekolah, sono menggembala. Gitu. Nah gitu dulu gitu nggak? Nggih. Ya, berarti pengembala itu nggak
nggak sekolah. Gitu ya. Nah, ini penggembala di sini ketika dikatakan aku ingin beli gitu satu, gitu. Dia mengatakan aku hanya seorang pekerja di sini. Ya sudah, ngomong aja kepada tuanmu bahwa nanti ada satu kambing yang dimakan serigala. Nah, Ibnu Umar berkata begitu, maka kemudian penggembala mengatakan fi aina Allah. Lalu di mana Allah? Gitu ya. Nah, mendengar jawaban itu Ibnu Umar langsung meneteskan air mata. Meneteskan Air mata. air mata. Ya, kenapa dia? Dia itu Terharu. gitu. Bangga campur terharu. Akhirnya Ibnu Umar mendatangi si tuan dari budak itu, kemudian membelinya dan kemudian memerdekakan. Nah, pada saat itulah Ibnu Umar berkata, ya, saya memerdekakan kamu, gitu ya, dengan kalimat tersebut, dengan kalimat fi aina Allah, dengan kalimat di mana Allah, gitu ya. Semoga kelak kalimat itu juga yang akan memerdekakan kamu di akhirat, kan gitu. Kan gitu. Gitu ya. Nah, itu kita bisa ambil pelajaran ya. Ternyata seperti itu, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kalau kita belajar juga dengan seorang perempuan di zaman Nabi namanya Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah itu datang menemui Rasulullah. Nah, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Jadi Al-Ghamidiyah itu datang menemui Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, sungguhnya saya telah melakukan zina, maka bersihkanlah saya dari dosa ini. Mendengar pengaduan dari Al-Ghamidiyah ini, Rasulullah cicing wayatunya, diam aja, nggak merespon. Rasulullah bahkan menolaknya. Akhirnya keesokan harinya Al-Ghamidiyah datang lagi kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menerima pengakuanku? Gitu. Sebagaimana kau menolak Ma'is. Ma'is itu apa? Ma'is itu seorang perempuan yang datang sebelum Al-Ghamidiyah datang ke Rasulullah, kemudian apa? Dia mengaku kepada Rasulullah, ya Allah aku zina. Gitu. Kemudian Rasulullah menuntun untuk bertaubat. Nah pada saat Al-Ghamidiyah datang itu dalam kondisi apa? Hamil. Nah sekarang begini, yang menjadi poinnya, yang menjadi poin dan atau ada ibroh atau pelajarannya adalah kira-kira apa yang mendorong Al-Ghamidiyah untuk membeberkan dosanya kepada Rasulullah. Bahkan di situ lagi banyak orang, kan nggak mungkin Al-Ghamidiyah itu berdua sama Rasulullah, ya? Berarti di majelisnya Rasulullah. Ya. Padahal sebelum itu apa? Sebelum dia itu mengaku kepada Rasulullah itu kan tidak ada yang tahu. Tidak yang tahu. Apa yang mendorongnya? Yang mendorongnya adalah kesadarannya. Pemahaman kesadarannya bahwa Allah melihatku. Kalau toh tidak ada, kalau manusia tidak ada yang melihatku, tapi Allah Melihat. Iya, jadi gitu. Jadi gitu ya. Nah, itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini beberapa contoh ya. Contoh kaitannya dengan malu ya. Mohon maaf, kaitannya dengan muraqabatullah. Jadi contoh bagaimana para salafun saleh, orang-orang yang generasi pertama yang soleh, yang kita itu bisa belajar dari mereka ya. Kaitan dengan praktek apa? Muraqabah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari sini kita bisa belajar. Bahkan kita ini masih penjelasan dari ini beda lagi ya.
Kalau tadi Syarh Alam An-Nubala, kalau sekarang At-Taharatul Qulub. Nah, ini Asy-Syaikh Abdul Aziz Adari ini juga memberikan menukil kisah tentang seorang laki-laki Habsyi. Kalau sekarang apa? Itu Ethiopia ya. Seorang Habsyi datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa, bisakah aku bertaubat?" Gitu. Ya. Maka Rasulullah menjawab, "Iya." Gitu ya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Apakah ketika aku berdosa Allah melihatku?" Gitu ya. Ya. Maka Rasulullah menjawab, "Iya." Iya. Maka tiba-tiba laki-laki Habasah itu berteriak histeris sekali, lalu meninggal. Saking takutnya dilihat oleh Allah ketika dia berbuat Maksiat. Begitulah. Ya. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, kaitannya dengan bagaimana para salafus saleh itu mempraktekkan apa tadi? Ma'rifatullah. Muraqabatullah. Gitu ya. Maka kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sini ya. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas terus muraqabah itu macamnya apa saja. Artinya Allah melalui para ulama, di antaranya ada Al-Muraqi, itu ternyata membagi muraqabah itu ada beberapa. Ya, ada beberapa. Bahkan ya, Al-Muraqi membagi muraqabah itu ada 20 macam. Apa saja pembagian muraqabah ini? Ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Amin. Ini sudah 1 jam lewat kok, diem aja tuh ya. Mau sekali-kali mengingatkan, Tat sudah 1 jam lewat. Nah gitu ya. Baik, insya Allah begitu untuk pertemuan kita hari ini. Kita bahas kembali terkait dengan macam-macam muraqabah menurut Asy-Syaikh Al-Maraqi. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan rezeki, pemahaman, ilmu yang baik dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa'fu minkum fastabiqul khairat bilai sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz.